Aku pengen bilang bahwa nggak bisa disamaratakan kondisi seseorang karena ya udah. Kenapa? Tisu atau enggak kipas ini? Iya, kita tinggal di satu rumah yang rusak. Kita bisa grow up nggak sih gitu? Gimana cara Teteh akhirnya bisa ikhlas buat ngejalanin hysterectomy ini? Angkat rahim adalah yang terbaik buat aku, buat keluarga aku, buat agama aku, gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Novi Andi, ditemenin sama teman aku sekarang, Dania Jun. Halo Jun. Thank you ya udah mau nemenin aku. Jadi melanjutkan kemarin, aku sempat buka Q&A nih di Instagram tentang tindakan aku operasi kemarin kan. Sebenarnya sih ini tuh hanya untuk informasi aja berdasarkan pengalaman ya Jun ya, karena aku bukan ahli di bidangnya gitu kan. Jadi cuma berdasarkan pengalaman. Dan sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaannya teman-teman di Instagram, aku pengen bilang bahwa nggak bisa disamaratakan kondisi seseorang karena kondisi kesehatan seseorang itu berbeda. Banyak faktor ya yang mempengaruhi gitu. Misalnya kayak genetik, terus hormonal juga gitu. Jadi nggak bisa sama antara, misalnya teman-teman ada yang adenomiosis juga, aku juga sama, tapi pendekatan penanganan kita pastinya berbeda gitu ya kan. Oke lah kalau gitu lanjut aja ya, langsung aja ya. Mungkin pertanyaan ini tuh bukan cuman untuk followers Teteh ya, mungkin mewakili teman-teman dekat Teteh juga, terutama aku yang penasaran juga ya. Pengen nangis kan ya kan? Belum apa-apa. Jangan nangis dulu ya. Belum apa-apa. Oke, ini dari Kina Shiva. Awal mula hingga decide hysterectomy, apa karena adeno atau ada hal lain Teh? Sebagian besar keputusan aku dilandasinya sama adenomiosis, tapi sampai ke aku memutuskan untuk kemarin angkat rahim tuh perjalanannya jauh gitu. Ini aku ceritain sedikit aja ya, karena pernah aku share juga di IGTV, di Instagram. Kalau misalnya teman-teman ada waktu nanti bisa lihat lagi, itu aku ceritain dari awal mula sampai terakhir kemarin. Nah, awalnya tuh aku 2011 dulu tuh pernah operasi kistal ovarium. Kistal ovarium itu sebesar hampir 13 cm lah ya. Nah, itu tuh harus si ovarium aku akhirnya harus diangkat sebelah kanan gitu. Nah, mulai dari situ terus aku nikah sekitar mau usia pernikahan 5 tahun lah ya. Gejalanya mulai balik lagi tuh. Jadi gejala aku yang dulu yang sering sakit waktu menstruasi sampai pingsan sampai segala macam itu balik lagi. Akhirnya begitu aku mau promil nih ceritanya, aku malah divonis adenomiosis. Waktu itu kan nggak tahu tuh, aku nggak tahu literasinya seperti apa gitu ya. Terus berjalan sampai 2023 kemarin ya, baru kemarin aku udah memutuskan karena memang sakitnya aku udah nggak bisa tahan, ya kan? Kayak udah nggak make sense aja gitu, rasa sakitnya tuh udah nggak bisa dinalar pakai logika aku. Tapi bentar gitu. Teh, sakitnya itu apa pas Teteh mau menstruasi atau di luar itu juga emang sakit? Jadi makin kesini sakitnya tuh bukan hanya di periode aja, tapi setelah itu pun aku masih sakit dan bleeding ya, bleeding terus juga apa namanya sakit radang panggul sampai aduh rasanya nyiksa banget ya pokoknya. Ya akhirnya memutuskan itu juga dengan apa namanya aku apa namanya mengumpulkan informasi ya, terus juga aku ngobrol sama keluarga segala macam. Itu tuh butuh waktu ya sekitar tahunan lah ya. Sebenarnya bukan waktu yang cepat juga untuk aku memutuskan itu. Itu aja sih. Paling nanti bisa lanjut dari pertanyaan lain kali ya kalau ada yang kurang. Oke, ini yang kedua dari Nurul_Fajrina. Kak, gimana setelah operasi? Apa udah nggak sakit-sakit lagi setelah mens? Sehat-sehat terus ya Kak, amin. Amin. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh kemarin kan hysterectomy. Hysterectomy itu pengangkatan rahim. Dan itu menjadikan aku nggak mens lagi. Jadi aku tuh udah nggak mens sekarang, udah nggak akan pernah mens lagi karena udah nggak akan ada darah lagi yang
keluar melalui rahim kan. Akhirnya, tapi aku nggak menopause karena memang masih ada indung telur yang masih ditinggalkan oleh dokter kan. Yang satu itu, yang sebelah kiri itu kemarin diambil kisahnya aja Jun. Jadi karena aku juga masih muda gitu ya, terus biar si hormonnya masih aktif juga, jadi dokter masih mempertahankan si indung telurnya gitu. Jadi udah nggak mens lagi, mudah-mudahan kalau nggak mens aku nggak sakit. Mudah-mudahan ya teman-teman. Terus ini selanjutnya dari Fitri Melati Female. Kak mau nanya, kakak kalau pas lagi PMS lama nggak kak? Berapa hari? Lama, dari awal-awal menstruasi itu aku udah lama ya. Terus makin kesini makin lama, bisa sampai lebih dari 15 hari. Tapi kalau udah 14 hari ya aku udah bersih-bersih dong, karena udah masuk masa suci ya. Cuma kalau lewat dari itu berarti kan darah penyakit. Tapi aku sering banget tuh, lebih dari 15 hari. Jadi periodnya panjang, terus juga menstruasinya banyak. Kalau selama 15 hari itu tuh itu bleeding semua, memang keluar darah, atau misalnya nih hari ke-1, 2, 3 flek gitu? Ada yang flek awal-awal, terus kesananya hari ketiga sampai sana itu darah. Deres sih. Deres ya? Oke. Selanjutnya dari Ipyo MHMS. Mbak, bagaimana keadaannya pasca histerektomi? Benar tidak ada nyeri sama sekali sehingga bisa pergi berlibur ya? Karena kita lihat Tenovi itu abis gitu nggak lama dia liburan ya kan? Ini kayaknya banyak yang mengecam aku ya gara-gara libur. Iya, aku sempat lihat di Instagram ya, banyak yang tanya. Iya. Sebenarnya itu juga kayak emang terlalu memaksakan mungkin ya. Tapi niatan aku sama suami aku untuk bisa staycation aja sih gitu, karena kondisi aku juga alhamdulillahnya baik gitu ya, nggak ada keluhan yang ya jalan udah biasa gitu kan, udah bisa jalan-jalan normal gitu, cuma mungkin belum bisa angkat-angkat berat kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada keluhan di perut, maksudnya di dalam tuh aku ngerasa sakit tuh nggak ada, alhamdulillah. Cuma mungkin lebih ke fisik luar gitu ya? Iya, lebih ke sekarang pemulihannya tuh aku belum bisa full bertenaga gitu ya, mungkin gampang capek kayak gitu loh, kayak sekarang tuh gampang keringetan banget iya. Gitu ya, karena mungkin lagi recovery juga self healing ya. Oke, lanjut dari nova.eka5243. Kak, kenapa lebih milih operasi di Jakarta? Di Bandung juga ada Prof. Tono, dengar-dengar bagus praktek di Bija. Ya, itu bukannya kan? Dokter kandungan ya? Iya, dokter kandungan. Kan aku pernah juga itu 2021 sempat ke Prof. Tono. Jadi sebelum memutuskan untuk ke KL pun ya udah, kenapa? Tisu atau enggak kipas ini? Iya. Jadi sebelum aku kemana-mana juga aku udah ke Prof. Tono dulu ya, tahun 2021 waktu itu. Terus aku waktu itu memang udah mau merencanakan sama suami aku buat IVF di Prof. Tono. Tapi qadarullah ya memang Prof. Tono juga istilahnya ya realistis lah ya beliau ya. Kalau angka keberhasilannya sangat-sangat rendah gitu. Jadi kayak nggak bisa nih lanjut di Prof. Tono, malah Prof. Tono pun salah satu yang menyarankan ya udah deh diangkat aja rahimnya gitu waktu itu. Oke, lanjut ya. Dari Aulia Eka. Kak, indung telurnya ikut diangkat atau enggak? Tadi kayaknya ini udah. Iya, udah sempat dibahas juga ya. Jadi indung telurnya yang satu masih disisakan sama dokter dalam keadaan sehat, karena untuk aktivasi hormonnya masih tetap terjaga gitu ya. Karena kalau misalnya usia masih segini tuh kan masih produktif ya Jun ya. Jadi perlu hormon yang disebarkan ke rambut, terus ke tulang gitu kan, biar nggak cepat keropos, terus juga kayak vagina biar nggak kering gitu kan. Jadi kalau misalnya udah menopause sel itu udah nggak ada, udah nggak memproduksi si hormon lagi. Oke, lanjut dari Evatrin Pradita. Waktu operasi histerektomi berapa jam ya Kak sampai ke ruang pulih sadar? Totalnya 3,5 jam. Alhamdulillah itu menurut aku termasuknya cepat ya, karena aku udah persiapan banget dari malam sebelumnya, karena dokter bedah udah bilang kalau perlengketannya parah gitu ya, dan minta di anestesinya double gitu. Aku waktu itu udah menyiapkan, oh ini kayaknya lama deh gitu ya, bisa di atas 5 jam. Cuma
alhamdulillah 3,5 jam aku sampai pulih, bukan pulih, sampai siuman ya, sampai siuman. Oke. Nah, ini nih. Dita Anggra 88. Gimana cara Teteh akhirnya bisa ikhlas buat ngejalanin hysterectomy ini? Perlu waktu menurut aku juga kan. Jadi kayak di tahun 2022 sebenarnya sakit aku tuh udah yang levelnya tuh naik-naik terus gitu. Level naik-naik terus. Terus aku juga sama suami udah coba ikhtiar sampai ke IL ya waktu itu, ke Pineng waktu itu mau IVF juga. Cuma sama jawaban diagnosa dokter di Indonesia sama di sana sama, benar-benar sama. Dan mereka juga menyarankan ya udah dengan kondisi AMH aku yang rendah 0,2 itu benar-benar nggak ada sel telur yang bisa distimulasi untuk IVF gitu ya. Karena kan kalau mau kita IVF tuh ada 3 komponen sebenarnya yang harus dipenuhi gitu. Yang pertama itu sel sperma. Spermanya alhamdulillah suami aku bagus gitu. Terus yang keduanya sel telur. Sel telur aku cuma 0,2 itu kan, dan nggak ada sel telur yang bisa distimulasi. Terus yang ketiga rahimnya, rumahnya. Terus dokter yang di Pinang itu sempat bilang sama aku gini, ini kamu 2 komponen itu udah nggak ada ceritanya nih. Dan kamu bayangin aja, kita tinggal di satu rumah yang rusak. Kita bisa grow up nggak sih gitu. Analoginya seperti itu gitu. Terus aku tuh sampai ngedesek si dokter, dok, please ada nggak sih satu jalan aja yang bisa aku lakuin dulu gitu ya. Masih pengen ikhtiar. Nah, masih pengen ikhtiar waktu itu karena pergi ke sana pun aku dengan membawa apa ya namanya, semangat yang baru gitu Jun, setelah apa namanya jatuh, terus aku coba bangkit lagi nih, coba aduh pokoknya harus ikhtiar lagi nih. Akhirnya ke sana tuh pergi dengan kayaknya aku bisa nih IVF gitu, bisa nih minimal pulang ke Indonesia itu bawa jarum suntik lah gitu ya untuk stimulasi telur gitu. Ternyata kan nggak bisa. Akhirnya di situ aku desek dokter, dok gini-gini. Nggak ada katanya, nggak ada jalan lain gitu, nggak ada. Jadi di medis tuh udah bener-bener mentok saat itu. Oh ya udah akhirnya pulang. Oh berarti mungkin di medis mentok nih. Tapi aku pengen ikhtiar yang lain apa tapi kan gitu. Sedangkan aku kejar-kejaran sama penyakit yang tiap saatnya tuh makin sakit, makin mengganggu aktivitas gitu. Akhirnya suami aku kasih suggest kalau ya udah kalau sekarang tuh niat kita jangan jadi ngotot pengen punya anak, tapi niatnya dirubah deh. Gimana caranya biar kamu sembuh, biar kamu sehat. Jadi kayak gitu. Ah enggak, terus aku bilang enggak, aku nggak mau gitu. Aku pokoknya pengen tetap ikhtiar gitu. Akhirnya ya udah, kamu mau ikhtiar apa? Aku pasti dukung kata Dewa gitu. Cuma berjalan waktu itu akhirnya mau puasa ya, puasa tuh aku apa namanya, mengkhususkan niat aku untuk ngebanyakin sholat istikharah saat itu gitu. Jadi mungkin momennya lah ya, karena istikharah tuh yang aku tahu ya, maaf kalau salah, aduh udah mulai engap. Maaf kalau salah, istikharah tuh kan kita sudah memilih sebetulnya ya di antara 2 pilihan yang kita tuh udah pilih, ya Allah aku pilih ini tuh baik nggak sih buat aku, tolong dong tunjukin jalannya, kalau memang baik tolong tunjukin jalannya, tapi kalau misalnya enggak tolong dijauhin gitu kan. Bukan kita milih ya Allah aku milih A atau B ya gitu kan, enggak. Jadi aku tuh sebenarnya sebelum istikharah aku udah punya satu jawaban, maksudnya satu pilihan yang aku pilih gitu. Terus aku akhirnya sering doanya jadi kalau misalnya angkat rahim adalah yang terbaik buat aku, buat keluarga aku, buat agama aku gitu ya. Ya. Jangan. Tisu. Beb, maaf. Jangan gitulah, Teh. Aku nahan-nahan dari tadi. Iya, aku waktu itu doanya kalau memang angkat rahim yang terbaik buat aku, buat keluarga, buat agama tentunya ya Jun ya. Aku pengen dimudahin gitu sama Allah jalannya. Jadi kayak udah nggak mau galau-galau lagi nih. Padahal kan sebelumnya aku galau banget, aku nggak mau.
nggak mau. Malahan yang lebih siap tuh Dewa gitu, tapi aku tuh nggak mau. Nah, akhirnya sebulan ya itu kan, maksudnya puasa, terus habis itu aku bilang sama Dewa, ya udah deh nanti habis Lebaran yuk kita konsul lagi. Waktu itu aku pengennya ke KL ya. Kita mutusin untuk ke KL gitu. Nanti deh kita ke sana, coba kita tanya-tanya lagi satu aja lagi dokter yang aku penasaran gitu ya, masih pengen yang ini. Ternyata balik ke sana lagi sama lagi jawabannya gitu. Jadi ya udahlah, sekarang mah memang difokusinnya untuk angkat rahim. Dan sebelum itu, sebelum aku mantep banget mau angkat rahim, aku yakinlah semuanya juga pasti Allah yang atur kan. Aku tuh tiba-tiba harus cek payudara gitu ya, untuk salah satu inilah ya, apa namanya, satu persyaratan prosedur lah ya. Akhirnya aku cek dong, ya aku nggak ngerasa ada apa-apa. Aku pernah punya benjolan kan satu, cuma itu kan jinak, udah apa namanya, udah nggak pernah aku gimanain lagi. Akhirnya pas setelah cek, itu tuh ada 5 di kanan benjolannya, sekitar 4 di kiri, apa pokoknya apa kebalik, pokoknya sekitar segitu. Aku kan kaget kan dari situ, ya Allah, apa ini gitu. Kok rasanya aku belum beres nih sama satu masalah ini, terus aku harus dihadapkan lagi yang kayaknya bukan masalah kecil deh buat aku. Apakah ini tuh penyebaran dari si rahim aku atau gimana gitu. Akhirnya gagal dan di situ mantep banget. Ya udah deh bismillah aja deh, buat sehat aja deh ini sekarang gitu. Tuh aku juga udah ikhtiar untuk pengen punya anak, udah mentok nih. Udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa dengan cara medis ya. Aku nggak ngomong kalau misalnya apa namanya, keajaiban dari Allah mah udah nggak perlu ditanya lah, nggak perlu kita cari alasan untuk dapat itu. Mau kalau Allah kasih ya kasih gitu. Cuma kan saat itu aku juga harus apa namanya ya, nggak boleh egois lah gitu ya, nggak boleh egois. Suami aku juga udah, aduh kasihan banget kayaknya lihat aku terus-terusan sakit kayak gitu. Akhirnya mantap lah dengan cara ya istikharah. Itu sih menurut aku mungkin itu jawaban dari istikharah aku waktu puasa kemarin. Oke. Terus apa ya? Tadi apa ya yang ikhlas ya sekarang? Dari Miss Sofia, Pak. Bagaimana keadaan Teteh sekarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan? Waktu yang dibutuhkan pemulihan tuh sekitar 3 bulan ya. Dari 3 bulan itu kan aku kontrol lagi nih. Jadi bisa dilihat setelah itu kondisi di dalamnya seperti apa. Kalau sekarang kan belum bisa nih, belum bisa 2 SG, belum bisa transvaginal karena masih luka dalamnya. Jadi pemulihannya sih ya sekitar itu. Cuma mungkin dalam waktu tahunan lah ya, belum bisa yang kayak angkat berat gitu mungkin ya. Karena kan operasinya operasi besar laparotomi kan, bukan laparoskopi gitu. Berarti sekarang juga Teteh masih dalam masa pemulihan kan ya? Iya, belum 3 bulan. Oke, lanjut ya dari Andika Mukti. Teh, apakah endometriosis dan miom itu pada endingnya akan diangkat rahimnya? Enggak dong. Sebenarnya kan ya gitu, balik lagi. Kita kan kondisi tubuh kita beda-beda gitu, dan pendekatan dokter juga beda-beda untuk penanganan pasiennya gitu. Jadi belum tentu di satu dokter itu akan bilang ya udah kamu angkat rahim, belum tentu. Kan banyak faktor juga yang harus dicari kan, pendukungnya gitu. Kalau misalnya kayak aku kemarin, sel telurnya udah juga hampir habis gitu ya, terus kondisi rahimnya juga sudah tidak memungkinkan, segala macam ya, choice yang kalau kamu mau sembuh, mau tuntas dari masalah itu, ya udah angkat rahim gitu. Cuma kan kalau faktor yang lain kayak miom, setahu aku nih ya, miom itu kan batasnya jelas nih. Kalau adenomiosis itu ngeblur ke otot rahim. Si miom ini tuh batasnya jelas, jadi kalau misalnya memang masih kecil itu bisa dipisahin loh dari rahimnya, dan rahimnya masih tetap dalam kondisi sehat gitu. Jadi menurut aku harus banyak-banyak, kalau misalnya memang punya kerasa kayak gitu ya, indikasi ke sana, banyak-banyak lah ketemu sama dokter ahlinya gitu. Jadi jangan takut periksa. Soalnya kebanyakan dengan tabu ya, jadi kayak takut banget ke obgyn, kayak takut banget periksa transvaginal gitu ya. Padahal menurut aku sih jalanin aja gitu. Itu sih. Lanjut dari Astri Putri. Sebelum melakukan histerektomi, seperti apa gejala yang dirasakan ketika head menopause?
Ya udah itu mah Gitu sakit. ya. Fix sakit banget. Udah aku nggak bisa Ya ngomong berarti sakit sakit dan lama ya masa si sakit dan menstruasi. lama. Sakitnya bukan hanya di masa periodenya aja gitu. Dari Ica Yuda 6, aku mau nanya, apakah suami Mbak langsung ikhlasin pas kemarin Mbak untuk operasi? Karena aku juga sama seperti itu Mbak. Suami aku justru lebih siap ya. Jadi sebelumnya kan kayak tadi yang aku ceritain, jadi sebelumnya aku masih belum mau nih, masih pengen ikhtiar ini itu gitu kan, kayak belum siap aja. Tapi kalau Dewa itu dari sebelumnya dia udah maksudnya kasih saran aku, ya udahlah gitu kan ya. Yang penting kamunya sehat, yang penting kualitas hidupnya jadi lebih baik lagi gitu kan. Makanya begitu kemarin aku udah memutuskan untuk ya udah deh iya kayaknya mau angkat rahim aja, itu tuh Dewa udah dalam kondisi lebih siap dari aku, insya Allah. Luar biasa ya, lanjut dari sebelum Mei. Maaf sebelumnya Kak, laparoskopi tidak ditanggung BPJS ya. Terus kemarin habis berapa Kak? Nggak tahu ya kalau laparoskopi, soalnya kan kemarin aku laparotomi. Kenapa laparotomi? Karena aku nggak bisa laparoskopi karena ada perlengketan yang parah gitu ya. Jadi kan kalau laparoskopi riskan mungkin ya atau gimana, padahal kan dokter Caroline itu ahli dari laparoskopi, tapi beliau juga ya udah deh Nov, nggak usah kejar-kejaran sama laparoskopi deh, udah kita belek aja katanya, karena kamu perlengketannya begini gitu. Jadi aku tuh kemarin laparotomi. Kalau laparoskopi aku nggak tahu ya bisa tercover apa enggak, tapi untuk informasi buat teman-teman, jadi kemarin juga ada teman aku di Bandung, pengangkatan rahim juga di Bandung di salah satu rumah sakit, dan beliau itu bisa tercover BPJS, tapi bukan laparoskopi, laparotomi juga, jadi di black gitu ya. Nah kalau biayanya kemarin itu aku sekitar 145, itu tuh udah kayak ambil tindakan yang kelas 1 dan di up ke VIP untuk ruang inapnya. Jadi menyesuaikan sih ya, tergantung kita ambil kelas apa gitu. Sebenarnya kalau BPJS mungkin di cover aja ya nggak sih, cuman kayak lebih. Ya, kita lanjut ya Teh. Oke. Dari Rina Suwarna, mau tanya tentang biaya dan pos operasinya, apakah masih bisa melayani suami? Biaya tadi kan udah ya. Untuk melayani suami ya insya Allah masih bisa, karena kan yang diangkat rahimnya bukan vaginanya, biasanya vaginanya masih ada. Mungkin yang ditakutin sama banyak teman-teman itu bahwa pengangkatan rahim itu bisa bikin misalnya jadi vagina kering ya, atau misalnya libidonya jadi menurun, jadi kayak Bridget gitu ke suami gitu ya. Itu mungkin berlaku untuk yang menopause, karena udah nggak ada hormon yang diproduksi ya, kayak progesteron dan estrogen itu gitu. Cuma kan kalau misalnya aku tuh masih ada sel telurnya masih berproduksi hormon itu, jadi insya Allah masih ini. Tapi aku juga belum bisa ini karena kan belum boleh hubungan kan, belum boleh kan, masih belum masa boleh pemulihan ya? Jadi selama 3 bulan tuh suami harus puasa dulu, udah diwanti-wanti sama dokter. Terus ya kalaupun misalnya memang qadarullah suatu saat akan menopause dini atau seperti apa ya, cuma kan masih banyak jalan menuju Roma ya, untuk apa istilahnya melayani suami banyak banget caranya gitu kan. Ya nggak sih? Ya, jadi jangan takut lah ya. Jangan takut, jangan takut. Oke, kita lanjut ya dari Widya Catherine. Jika sudah histerektomi, apakah masih bisa punya anak? Kalau dari sisi medis ya udah nggak bisa, karena kan si rumahnya janin tuh udah nggak ada gitu, tempatnya janin berkembang gitu kan udah nggak ada gitu, jadi udah nggak bisa. Lanjut ya, dari Iza Lumpia Medan. Teh, saya headnya beberapa bulan terakhir ini nggak teratur, bahkan kadang nggak head. Itu kenapa ya Teh? Banyak faktor ya. Stres mungkin. Bisa jadi ya. Banyak faktor banget yang mempengaruhi organ reproduksi kita gitu ya. Apalagi wanita tuh rentan banget. Jadi stres dikit atau misalnya kurang tidur dikit atau tuh langsung ada perubahan kan gitu kan. Makanya mendingan periksa deh cepet-cepet ke obgyn gitu atau ke dokter yang memang kalian percaya untuk bisa kasih
penjelasan ya tentang itu Penjelasan ya, lebih karena baik. harus dicek, harus Iya. di apa segala macam, jangan dibiarin sih kalau memang udah merasa terganggu. Kecuali kalau ya udahlah gitu ya, mungkin bisa dari pil KB juga kan kalau misalnya Iya. teman-teman yang KB, bener nggak sih? Nggak tahu juga ya soalnya Iya. aku pernah KB Kita juga. bukan dokter, mohon maaf kebetulan. Jadi mohon ditanyain langsung kepada ahlinya ya teman-teman. Oke, aku mau lanjut ke Clara. Assalamualaikum Teh Nov. Bentar dulu ya, ini kayaknya ada. Oke, lanjut. Dari Clara. Assalamualaikum Teh Nov. Izin bertanya, pasca histerektomi, untuk makanan ada pantangan nggak ya? Pasca histerektomi hampir sama sih sama operasi lain gitu ya. Jadi memang dari tekstur nggak boleh yang terlalu keras, malah harus lembek banget teksturnya gitu. Karena kan biar si usus nggak bekerja dengan berat. Terus juga yang bisa memicu apa namanya, lambung kayak misalnya yang terlalu berminyak, bersantan kayak gitu dihindarin dulu sih. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Om lanjut lagi dari Nining. Teteh kemarin waktu perutnya sakit lagi itu kenapa ya kalau boleh tahu? Nah, itu mungkin banyak yang apa namanya, berpikiran kalau itu sakit dari dalam gitu. Aku cerita dikit ya boleh ya. Jadi dari awal pasca operasi 2 minggu tuh kan aku kontrol nih ke dokter. Terus tiba-tiba dokter bilang yang harusnya lepas perban, tapi karena masih ada yang masih basah, akhirnya ditutup lagi kan sama dokternya. Terus dokter Caroline bilang kalau Nov minggu nanti kamu lepas ya sendiri perbannya, nggak usah kesini lagi katanya. Bisa sendiri, tapi kamu harus aware nih sama si lukanya. Kalau misalnya lukanya sedikit pun dia ngeluarin cairan atau apapun, kamu harus cepat datang ke saya gitu. Jadi pas aku lihat begitu dibuka perban tuh, memang ada luka di samping jahitan Jun. Jadi bukan kayak jahitan gini kan vertikal kan. Nah ini tuh di sampingnya tuh ada kayak luka gitu. Lukanya kecil lah ya. Terus aku pikir emang udah kering dan akan ngelopek gitu. Jadi pas seminggu kemudian aku lepas perban sendiri nih sama suami aku, di perban tuh memang ada noda, ada noda gitu. Terus aku bilang, Di, ini takutnya memang ini basah atau gimana, tapi enggak kok, ini kering. Memang semua tuh kering, jahitan kering, terus si luka yang kecil itu pun kering. Akhirnya ya udahlah, oh ya mungkin yang kemarin gitu kan, karena kan seminggu nggak dibuka tuh. Ya udahlah, akhirnya aku nggak mikir gimana, tapi kok lama-lama udah 1 bulan lebih, si lukanya nggak kunjung juga ngelopek gitu. Jadi kayak luka mau ngelopek gimana sih? Oh iya, iya. Nah, aku diamin terus kan, karena nggak berani juga ngelopekin karena takut. Tapi kalau dipegang tuh dia keras kayak memang udah kering. Ya udah kering. Nah, akhirnya pas 2 minggu kemarin kaget mau mandi tuh di sini tuh keluar nanah. Di luka itu. Di luka itu keluar nanah terus agak banyak juga. Kaget kan. Oh ya udah langsung apa namanya fotoin, langsung kirim ke dokter Caroline. Terus dokter Caroline bilang harus segera, Nov, kamu ini infeksi katanya. Dok, aku bisa nggak tunggu suami aku pulang 2 hari lagi? Nggak bisa, pokoknya harus lagi touring kemarin. lagi touring kemarin, pokoknya nggak bisa, kamu harus segera. Akhirnya udah besoknya aku langsung ke sana. Ternyata bener lah alergi, apa namanya, infeksi. Dan begitu dicabut si kelopekannya itu, bolong tuh dalamnya. Jadi aku tuh kena apa namanya bakteri apa namanya ya, gram negatif. Jadi si bakteri itu tuh nggak suka sama oksigen. Jadi dia tuh menggali terus di dalam. Luarnya kayak kering, tapi dalamnya tuh sama dia didalemin terus. Akhirnya si perut aku sekarang bolong kondisinya. Kondisinya bolong, jadi kayak udel gitu lah ya. Nah, tapi ke dalam. Itu kenapa ya? Maksudnya itu tuh sebenarnya luka bekas operasi. Bukan. Atau jadi, apa? Karena bergesek. Nah, bisa karena gesekan, karena 2 minggu pertama aku pas operasi itu mungkin aku agak aktif ya. Karena di rumah kan nggak terlalu banyak bed rest gitu. Mungkin dari situ, karena kegesek-gesek bisa jadi, karena kan luka operasi tuh maksudnya bisa ke pinggir, bisa kemana, dan rentan banget kena sama bakteri. Dan kebetulan aku kenanya sama bakteri si gram negatif itu yang memang dia ke dalam. Akhirnya sekarang aku harus treatment lumayan agak lama gitu ya, harus pakai kayak kolakur gitu tuh, jadi kayak perut aku ditambal, tiap harinya ditambal lagi. Nanti dia mencair, tambah lagi sama kayak styrofoam gitulah. Nah, lumayan cukup lama tuh pemulihannya. Nah, itu aja sih sebenarnya, si lukanya udah kering. Jadi kayak ada berlubang.
Gara-gara si bakteri Iya, itu. bakteri itu. Oke, lanjut ya, dari Riani. Seberapa parah sakit teteh sampai harus histerektomi? Seberapa parah ya? Sebenarnya kalau rasa sakit tuh kan dirasain tuh personal ya Jun ya. Jadi kayak kita ngerasainnya levelnya sekian, belum tentu beda-beda. di kamu juga segitu gitu. Dan respon kita terhadap rasa sakit tuh kan beda-beda juga gitu. Makanya yang aku bilang, aku sih udah nggak sanggup untuk nahan, karena aku selalu painkiller yang dosis tinggi. Udah bener-bener tinggi sampai aku pernah mikir, aduh ini kalau aku minum ini terus aku gimana nih kondisi badan aku, ya. Kayak sampai ketakutan sendiri loh, aduh kayak deg-degan ya atau apalah segala macam. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu. Dan sebelumnya aku nggak bisa menggambarkan ya gimana rasa sakitnya, tapi setelah operasi kemarin aku akhirnya bisa bilang sama teman-teman juga sekarang di sini. Jadi pas ke operasi kemarin, pas begitu aku siuman, terus aku masuk ruangan, terus biusnya habis, sakit tuh kan, wah sakit banget, itu sakit banget. Dan aku kayak kenal deh rasa sakit ini. Ternyata ya kayak sakit mens aku itu. Jadi aku sekarang udah bisa bilang, teh gimana sih rasa sakit mens teh dulu? Ya udah kayak gitu, kayak pasca operasi, abis obat, abis bius, sakit. Udah itu persis. Berarti selama ini tuh sakitnya tuh kayak luka, terus kayak disiram alkohol, tau gak sih? Iya, biar kayak baal dulu. Kayak gitu perihnya tuh kayak bener-bener disayat-sayat perut aku sampai ke panggul, sampai ke pantat tuh sakit banget pokoknya. Itu sih rasa sakitnya. Mudah-mudahan sampai aku mikir ya Allah kalau emang ini apa namanya setara gitu ya sama rasa sakit yang kemarin, mudah-mudahan ini yang terakhir gitu yang aku rasain kemarin. Mudah-mudahan ya teh nggak ada masalah apapun lagi sama kesehatan teteh. Oke, aku melanjut ke Sally Nurhida. Teh jadi sering pipis nggak sih habis histerektomi? Aku nggak bisa ngebedain. Abis ini kali ya, maksudnya abis sadar kali ya, setelah operasi terus sadar. Aku nggak bisa ngebedain nggak sih. Bisa ngebedain karena sebelumnya aku termasuknya yang sering pipis. Sering juga ya. Jadi pas udah operasi ini aku ngerasanya biasa aja. Mungkin maksudnya jadi lebih gampang haus atau gimana? Mungkin gitu. Mungkin ya. Ada perbedaan nggak dari sebelumnya, apa yang paling kelihatan banget nih perbedaannya di teteh itu apa? Itu suhu tubuh aku suka tiba-tiba panas. Panasnya itu yang sampai aku nggak bisa nahan, muka aku sampai merah banget, terus sampai lagi tidur pun bangun gitu gara-gara kepanasan. Jadi panasnya itu kayak dari dalam. Mungkin ya itu self healing mungkin ya, atau gimana lah, atau obat-obatan yang memang udah masuk gitu. Jadi panas banget sih. Iya ya. Lanjut dari Hamidah. Kak, kalau histerektomi itu operasinya sama kayak sesar? Hampir sama mungkin ya si metodenya. Cuma kan kalau sesar setahu aku nih ya, maaf kalau salah, jadi kayak dia kayak horizontal ya. Horizontal di sini. Tapi kalau aku tuh vertikal di sini. Tuh. Cuma arah sayatannya aja sih yang beda mungkin ya. Kurang ngerti juga. Kurang lebih kayak gitulah setahu aku kan, kalau sesar dia kayak melintang gini. Kalau aku tuh kayak gini. Tapi aku pernah lihat juga sih ada yang sesar dia juga ya. Tergantung kasusnya mungkin. Kasus si bayinya. Kalau aku kan kasus si perlengketannya kayak gitu-gitulah. Dulu tuh waktu angkat ovarium kan pertama kayak gini. Jadi udah 2 kali nih. Nah dulu tuh karena memang dokternya kayaknya kalau si horizontal tuh kayaknya nggak akan bisa maksimal gitu. Kayak gitulah. Oke, lanjut ya. Dari Aulia Eka. Kak, saya juga habis histerektomi Mei lalu. Yang saya rasakan tangan dan kaki sakit semua. Apakah kakak seperti itu juga? Aku nggak ada sih. Sejauh ini ya, mudah-mudahan seterusnya nggak ada sih, belum ada gejala yang kayak gimana gitu. Cuman ya itu aja tadi ya, perbedaan suhu tubuh doang. Udah, selesai. Kok lu nggak nyala sih, Jun? Oke, lanjut ya dari susah ya namanya. Oke, Kak, maaf out of topic. Definisi bahagia dalam rumah tangga menurut kakak gimana? Waduh, berat pertanyaannya. Beda-beda nggak sih? Ya? Definisi kebahagiaan. Simpel aja sih ya, kebahagiaan dalam rumah tangga menurut aku, versinya aku. Dimana kita bisa saling menerima kekurangan
masing-masing, terus bisa juga saling mengapresiasi ya kelebihan masing-masing, terus juga biar satu visi satu misi gitu ya, meskipun langkah-langkahnya pastinya beda, strategi kita beda ya, aku sama suami mungkin ada perbedaan yang, tapi kan kalau tujuannya sama, jadi kita bisa ngobrolnya enak gitu ya, ngobrolnya enak. Dan yang menurut aku paling penting banget di satu rumah tangga itu komunikasi sih. Cara kita berkomunikasi. Komunikasi itu bukannya kita, oh iya aku sering kok ngobrol sama suami aku, ngobrolnya tuh kayak gimana. Jadi ngobrolnya tuh memang harus yang bukan yang ngobrol yang ada ya apa gitu, enggak kayak gitu, tapi memang bener-bener duduk ngobrol yang ada apa ya istilahnya, ada kayak heart to heart. Iya kan? Kayak gitu itu tuh menumbuhkan banget ya. Karena kadang kan ada kan kayak udah suami istri pun yang mau ngomong satu sama lain tuh kayak masih takut-takut kan, kayak kagok gitu, kayak aduh nih takut dia tersinggung, aduh nih takut dia akhirnya kan sebenarnya terpendam. Padahal kan sebenarnya memang itu yang harus dikeluarkan supaya sama-sama punya solusi kan untuk memperbaiki. Terus harus punya momen juga di mana kita ngobrol tuh saat-saat yang tepat gitu ya, saat suami kita nggak lagi pusing lah atau nggak lagi mikirin yang lain, saat santai banget gitu tuh, jadi obrolannya tuh punya value tersendiri lah ya. Gitu. Ya baiklah ibu-ibu, silakan didengar. Mungkin itu cuma iya ya, mungkin nggak relate untuk beberapa orang ya, karena kan ada di lingkungan sekitar kita juga yang mungkin kayak suami aku susah diajak ngobrolnya gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya gimana caranya kita mengkomunikasikan sama pasangan masing-masing kan, karena kan yang tahu sifat si pasangan kita sendiri. Betul, iya. Dari Wildenia, setelah operasi pengen adopsi anak nggak? Untuk saat ini belum, tapi doain aja kalau memang ya Allah mengizinkan gitu ya, suatu saat kita punya anak adopsi atau bukan anak, jadi kita bisa merawat seorang anak gitu ya, mudah-mudahan jalannya dimudahkan gitu sama Allah gitu. Jadi kita mah ya udahlah sekarang mah jalanin dulu aja yang sekarang gitu, jadi belum ada rencana ke situ. Oke, lanjut, ini pertanyaan terakhir dari Atun AJD. Cuman mau tanya gimana caranya ikhlas. Wah, penutupan yang sangat berat. Lebih berat lagi. Ikhlas, aku juga belum tahu ya Jun, sampai sekarang aku tuh masuknya ikhlas apa enggak, karena kalau ikhlas tuh kan memang harus kita pelajari setiap harinya. Kita belum pernah ada di satu titik yang ikhlas gitu, tapi ketika kita dapat ujian gitu ya, aku tuh pengen belajarnya bisa bilang gitu sama Allah tuh, ya Allah aku ridho sama apapun yang engkau takdirkan gitu ya, engkau tetapkan gitu. Pengennya tuh bisa ngomong kayak gitu selalu gitu, apapun takdirnya, meskipun itu kerasanya sama kita berat gitu ya, tapi kalau kita ridho dulu nih, insya Allah Allah juga ridho. Itu sih, jadi bukan ya Allah, bukan bukan minta Allah ridho dulu, tapi harus kita yang ridho dulu, ya Allah aku ridho sama ketetapanmu gitu. Ya nggak tahu sih aku sampai sekarang ini tuh ikhlas apa bukan, kan nggak ngerti juga ya, cuma aku berusaha untuk menerima aja deh, jalanin aja deh, nggak usah menyesali apa yang udah Allah tetapkan gitu, karena meratapi gitu ya meratapi tuh kayak kita paling paham gitu ya, seolah-olah kita paling paham dengan kondisi kita, padahal kan kita sama sekali nggak tahu gitu. Siapa tahu dengan kejadian kayak gini tuh Allah menjauhkan aku dari beribu hal yang buruk, beribu hal yang buruk kan, who knows ya, bener nggak sih? Nah itu aja sih, ya udah pertanyaan terakhir ya, sambil kita tutup aja mungkin ya. Teman-teman makasih banyak gitu ya, Jun makasih banyak ya udah temenin itu, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan itu ada manfaatnya buat teman-teman. Pokoknya yang buruknya jangan diambil, yang baiknya datang dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lagi lah ya suatu saat nanti. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat, lahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum.